Tawakul itu apa? Tawakul itu adalah pasrah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Itu adalah sebuah konsep di dalam kehidupan yang menyelesaikan segala macam masalah. Konsep yang sangat jitu untuk menyelesaikan semua permasalahan itu adalah at-tawakkul. Metode dan konsep yang bisa digunakan supaya seorang santri itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antara yang diajarkan oleh para guru-guru kita yang bersanad keilmuannya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan dengan begitulah maka rahasia daripada ilmu yang bersanad itu akan kita dapatkan dan akan kita raih keberkahannya seperti dan sebagaimana para guru-guru kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu mereka. Dikatakan oleh para ulama ada dua komunitas di antara umat Nabi kita Muhammad SAW yang dipastikan keberkahannya, dan yang demikian itu dengan satu sebab yang sama. Yang pertama, para ahlul bait zuriat Nabi SAW, dan yang kedua adalah mereka para ulama yang bersanad keilmuannya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Sebabnya satu sama, yaitu karena zuriat Nabi itu adalah manusia yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, dikarenakan satu sebab yang sama dengan para ulama. Karena setiap habaib dan zuriat Nabi itu tentunya mereka itu pernah melihat kepada ayahnya. Ustadz pernah melihat kepada Abu Hasan. Abu Hasan pernah melihat kepada ayahnya Habib Ahmad. Habib Ahmad pernah melihat kepada ayahnya Habib Hussein. Habib Hussein pernah melihat kepada ayahnya Al-Habib siapa? Umar. Habib Umar pernah melihat kepada ayahnya siapa? Habib Thohir. Habib Umar, Habib Thohir inilah adalah orang yang pertama masuk ke Indonesia daripada kakek moyang Abu Habib Hasan. Habib Thohir pernah melihat kepada ayahnya Habib Hasan. Habib Hasan pernah lihat kepada ayahnya Habib Ahmad. Habib Ahmad pernah melihat kepada ayahnya Habib Abdullah, dan seterusnya sampai kepada Sayyidina Faqih Muqaddam pernah melihat kepada ayahnya Al-Habib Ali. Habib Ali pernah melihat kepada ayahnya Habib Muhammad Sahibul Mirbat. Habib Muhammad Sahibul Mirbat pernah melihat kepada ayahnya Al-Habib Ali Khalid Ghasam. Habib Ali Khalid Ghasam pernah melihat kepada ayahnya Al-Habib Alwi. Habib Alwi pernah melihat kepada ayahnya Habib Muhammad Habib bin Alwi. Habib Alwi pernah melihat kepada ayahnya Habib Ubaidillah. Habib Ubaidillah pernah melihat kepada ayahnya Habib Ahmad Muhajir. Habib Ahmad Muhajir pernah lihat kepada ayahnya Habib Isa. Sayyidina Isa pernah melihat kepada ayahnya Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Ali Uraidi. Ali Uraidi yang pernah melihat ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq pernah melihat pada ayahnya Muhammad Bagir. Muhammad Bagir pernah lihat pada ayahnya Sayyidina Ali Zain Abidin. Sayyidina Ali Zain Abidin tentunya pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pernah melihat kepada ibundanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Sayyidatina Fatimah Zahra selalu dipandang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka pandangannya itu bertasalsul. Pandangannya itu terus, dan pandangannya Nabi tidak akan terputus. Begitu pula kalian. Semoga kalian seperti itu, belajar kepada Ustadz. Kalian tentunya pernah lihat Ustadz kan? Lihat Ustadz? Gimana Ustadz tampannya? Gitu. Kelihatan kan? Kalau dibilang tampan, habis nggak ada yang muji, ya Ustadz sendiri yang muji. Gitu. Nah, Ustadz pernah lihat kepada guru Ustadz, Abuya Habib Maliki, Abuya Habib Hasan, Al-Habib Zain bin Sumit, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur. Itu guru-gurunya Ustadz semuanya. Pernah melihat kepada gurunya, gurunya pernah melihat kepada gurunya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disitulah rahasianya, letak rahasianya kenapa ilmunya itu barokah dan manfaat. Dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali sampai kita mendapatkan ridho gurunya itu. Makanya harus berhati-hati
kalau terkait dengan guru itu supaya ilmu itu bermanfaat, dan kalau sudah pandangan itu kita berikan dan mereka itu bisa menerimanya dengan ridho, maka itulah yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang membedakan antara ilmu yang diajarkan dalam pesantren-pesantren dan ilmu yang diajarkan dalam pendidikan formal. Karena mereka itu terhenti ke dalam alma mater tertentu. Jadi seperti Ustadz, ambil S1 di Dalwa, ambil S2 di Unsuri, ambil S3 di UIN Malang, selesai sudah. Nggak ada lagi sudah. Gitu. Tapi kalau kita belajar kepada para kiai, kepada para habaib yang bersanad keilmuannya kepada Nabi SAW, itu ada sanadnya, sanad terus sampai, dan itu akan diberikan oleh seorang guru kepada murid ketika dia mengatakan sudah kamu nyambung sanadnya. Nah, jadi ketika sudah diridhoi seperti itu, maka berarti dia itu termasuk yang mendapatkan pandangan Nabi kita Muhammad SAW yang memandang dengan rahmah. Sebagaimana Nabi SAW mandang dengan rahmah kepada sahabatnya, sahabatnya juga mandang dengan rahmah kepada para tabi'in mandang dengan rahmah kepada para tabi'in. Nah, di situ rahasianya. Itu yang harus kita cari. Pandangan rahmat, pandangan ridho. Itu yang kita tuju. Bukan cuma mandang sekali. Ya, pasti ada kebaikannya, mandang sekali ada kebaikannya, tapi yang mempunyai rahasia keilmuan yang akan bercucuran kepadanya keberkahan yang berkesinambungan, itu adalah yang mendapatkan pandangan ridho, pandangan perhatian, pandangan cinta, pandangan kasih sayang daripada seorang murid kepada gurunya. Bukan pandangan dalam keadaan dia tidak ridho, dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia benci. Itu yang dihindari oleh kalian semuanya. Semoga kalian mendapatkan ridho daripada gurunya, sehingga kalian tersambung sanad keilmuannya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang diajarkan oleh mereka para guru-guru kita, terutama yang disebutkan dan disampaikan oleh pengarang kitab Ta'lim Muta'allim, adalah bertawakul. Tawakul itu apa? Tawakul itu adalah pasrah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Itu adalah sebuah konsep di dalam kehidupan yang menyelesaikan segala macam masalah. Konsep yang sangat jitu untuk menyelesaikan semua permasalahan itu adalah at-tawakkul. Dan kita harus menggunakannya. Kita harus menerapkannya. Kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jadi ingat, solusi daripada semua permasalahan di dunia ini adalah at-tawakkul ilallah. Apa tawakul? Tawakul itu adalah berpasrah diri. Dan yang demikian itu berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mengurusi semuanya. Karena hanya Allah yang bisa menuntaskan semua perkara. Perkara fulan bin fulan, perkara alan bin alan, perkara siapa saja itu Allah yang menentukannya. Kenapa? Allah telah menentukan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Bukan kita. Tapi kalau kita berpasrah diri kepada manusia, bersandar kepada seseorang manusia, maka itu namanya tahsil hasil, itu namanya. Kenapa? Karena dia sendiri tergantung kepada fungsi yang lainnya. Bagaimana dia itu akan bersandar kepada orang yang sudah sibuk? Dia sendiri cari sandaran, sampai sekarang nggak nemu, lalu kemudian kita akan bersandar kepadanya. Bagaimana akan mendapatkan solusi? Nah, oleh karenanya, jadi sebaik-baik kita itu bersandar hanya kepada Allah. Ya, dan itu kalau sudah ditanamkan dalam hati kalian, maka kalian itu tidak akan menemui segala macam hambatan dan permasalahan di kemudian hari. Yang demikian itu tidak mudah. Bukan seperti baju yang kita beli kemudian kita pakai, maka kemudian baju itu melindungi kita daripada rasa dingin, melindungi kita daripada panasnya matahari. Begitu kita menggunakannya, tidak. Tapi itu harus kita
melakukannya dan menerapkannya serta mengaplikasikannya dalam keseharian kita itu dengan cara riyadhah, dengan cara mujahadah. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu silaturahmi, baik itu birrul walidain, semuanya macam-macam ibadah itu adalah tujuannya supaya kita berpasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Zat satu-satunya yang ketika kita bersandar kepadanya maka terbukalah semua jalan, terdapatkanlah semua solusi, dan kita akan meraih kesuksesan di dunia sampai di akhirat. Tapi sekali lagi seperti saya katakan, ini termasuk suatu sifat yang dimiliki oleh manusia yang paling sulit, bukan mudah, bukan mudah. Tapi mau nggak mau, kamu harus cari itu, karena ini adalah solusi. Jadi kalau kamu nggak bertawakal kepada Allah Ta'ala, mau tawakal pada siapa? Kepada manusia yang masyghul dengan syughulnya sendiri. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk tidak bisa disibukkan lagi dengan kesibukan yang lainnya. Bagaimana kita itu menyandarkan diri kepada zat yang sudah sibuk mencari sandaran yang sampai sekarang belum mendapatkannya. Kemudian kita sibuk dengan sandaran juga, dengan menyandarkan diri kepada dia. Nah, jadi itu sifat tawakal. Sifat tawakal adalah sebuah sifat berpasrah diri seorang manusia dan menyandarkan segala sesuatunya kepadanya, tapi setelah usaha dan upaya. Itu tawakal. Jadi tawakal ada syaratnya. Bukan begitu saja tawakal, tidak. Tawakal itu adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh manusia setelah dia itu mendapatkan kebuntuan. Nggak boleh seseorang itu menggunakan konsep tawakal dalam setiap permasalahannya kecuali setelah berusaha dan berupaya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna kulla syai'in sababa. Jadi sababa itu harus ada. Allah sudah ciptakan segala sesuatu ada sebabnya. Takdir kita itu ada sebabnya. Kita ada ini karena ada sebabnya. Semua yang Allah takdirkan itu pasti ada jalannya. Jalan itu kita harus lalui. Kalau sudah kita menjalani, kemudian ada buntu, disitulah kita itu bertawakal kepada Allah. Jadi jangan, kamu mau jadi apa? Mau jadi orang alim. Gimana caranya? Tawakal sama Allah. Ya, salah itu. Usaha dulu, belajar dulu, upaya dulu, menghafal dulu, berguru dulu, bercapek-capek dulu, lama dulu, tinggal di pondok, baru kemudian setelah kita lama, kok nggak dapat juga, tawakal sama Allah. Itu maksudnya. Bertawakal dalam rezeki kita, usaha dulu, berjualan dulu, bekerja dulu, cari upah dulu. Kalau sudah kita itu berusaha, cari kerja ke sana, ke sini, dan sebagainya, nggak dapat juga, maka disitulah kita gunakan bertawakal kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai kemudian disalahartikan, sehingga banyak yang gagal faham dan salah kaprah di dalam mengerti atau memahami yang namanya sifat tawakul. Jadi sifat tawakul itu adalah cerminan daripada sifat keimanan. Sifat tawakul itu adalah cerminan daripada sifat ketakwaan. Kalau orang beriman, dia akan bertawakal. Kalau dia itu bertakwa, dia akan bertawakal. Jadi tawakal itu adalah sebuah bagian daripada sesuatu yang lebih besar. Itu tawakal gitu loh. Nah, jadi sama seperti ini. Kamu harus makan. Ya kan? Tentunya kalau kamu itu mau makan, kalian akan memilah-milih kan makanan yang akan kalian makan kan? Tentunya kalian tidak akan memakan makanan yang sudah berubah. Ya kan? Tentunya kalian tidak akan makan makanan yang bukan makanan kalian. Ya kan? Karena apa? Kita mempunyai makanan sendiri, khas. Nah, dan tentunya kita tidak akan memakan makanan yang ada dua pilihan. Ada yang enak, ada yang lebih enak. Kita pilih yang mana? Yang lebih enak. Kalau semua tidak ada makanan sama sekali. Nggak ada makanan sama sekali. Yang enak nggak ada, apalagi yang lebih enak nggak ada, ya standar saja nggak ada. Disitulah kita tawakal.
Itu maksudnya. Nah, jadi kita harus cari makanan itu. Nah, kalau saya mau tawakal, saya nggak mau sarapan, nggak mau makan siang, nggak mau makan malam, tapi tawakal sama Allah. Kebutuhan biologis saya tawakal kepada Allah supaya Allah yang merealisasikannya. Kalau Allah berkehendak, kita akan kenyang tanpa makan siang, tanpa makan malam. Nah, itu pikiran orang yang salah. Itu bukan tawakal namanya. Sama seperti contohnya ketika seorang sahabat Nabi datang ke masjid Nabi untuk melaksanakan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah turun dari kudanya dibiarkan begitu saja. Lalu dia masuk dalam masjid, dipanggil oleh Nabi. Kenapa kau tidak ikat tuh? Apakah jawabannya dia? Aku bertawakal kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Agil, ikat dulu, kemudian tawakal sama Allah. Gitu caranya. Nah, tapi kalau binatang dibiarkan begitu, nggak diikat, ya namanya juga binatang. Ngelihat binatang yang lainnya, apalagi lawan jenisnya, dia akan ikut. Kenapa? Binatang punya akal. Ya kalau manusia punya akal, dia mengerti dengan apa yang disampaikan oleh tuannya. Ini nggak ngerti. Dia lapar, dia pergi cari makan. Dia mau minum, dia pergi cari minum. Itu namanya binatang. Ada temannya, dia ikut. Nggak ada kemudian kuda mengatakan kepada temannya yang kuda juga, kuda tunggu dulu ya, aku mau izin kepada tuanku. Itu kalau kuda manusia, tapi menjelma jadi kuda, bisa. Tapi kalau kuda sebenarnya nggak ada yang seperti itu. Ada kuda kemudian, kuda itu meminta izin kepada tuannya, Tuan saya minta izin, iya kenapa? Saya besok mau akad nikah. Masalahnya yang saya akad nikah itu, Tuan, ternyata sudah punya calon juga. Gitu. Ada yang begitu? Nggak ada, namanya kuda nggak punya akal. Nah, sehingga apa kata Nabi Muhammad? Ikat dulu. Setelah diikat, tawakal pada Allah. Kalau semua hilang, ya itu tawakal pada Allah. Yang penting kita sudah ikat sebelumnya. Tapi kalau semua kita tidak mengikatnya, kemudian ternyata kudanya hilang, bukan karena dicuri orang, tapi kudanya itu cari jalannya sendiri. Ngerti nggak? Nah, jadi kita punya burung seperti burung Habib Ahmad. Itu burung makau namanya. Burung makau itu kan mahal. Nah, burung Ahmad itu bisa beli mobil itu. Jadi 100 lebih itu harganya. Diajari, dilatih, sehingga Pak bisa terbang balik lagi pada dia, terbang balik lagi seperti yang terkenal itu yang viral videonya Ustadz tuh, itu bukan karena hebatnya Ustadz, karena memang sudah latih sama sebelumnya oleh Habib Ahmad. Sudah dilatih kan? Sudah dilatih. Nah, kemudian kita lepas begitu. Nah, ketika melepas itu tawakal. Baru beli kemudian kita lepas, ya balik lagi. Nah, latih dulu. Latih itu butuh waktu kepada 3 bulan sampai baru kemudian dia itu akan sudah terlatih, diajari, tahu di mana tuannya. Sehingga apa? Supaya dia itu terlatih dan kembali kepada dirinya, kita harus pakai pakaian yang dikenalinya. Makanya waktu Ustadz main burung itu, Ustadz pakai warnanya kuning, nah, gitu. Baju kuning itu. Coba baju kuning Ustadz nggak pakai, nggak kembali ke Ustadz itu. Nah, itu rahasianya. Usaha dulu, upaya dulu, kemudian kita lempar, kok ternyata nggak kembali, itu tawakal. Nah, tapi kalau kita baru beli kemudian kita lepas, belum kita ajarkan FIF, nah itu FIF itu namanya, nggak bakal kembali kepada kita. Nah, jadi fahami benar-benar ya, jangan salah faham. Jadi tawakal itu adalah sebuah anugerah daripada Allah yang Allah berikan setelah orang itu beriman dan bertakwa. Iman dan takwa adalah sebuah pencapaian. Tentunya sebuah pencapaian tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan usaha dan upaya. Baru akan timbul tawakal itu. Kenapa kamu nggak kawin? Tawakal. Itu bukan tawakal, namanya doa dulu. Yang bisa kita lakukan doa. Ya Allah, semoga aku dapat jodoh. Ada orang yang mau melihat. Enggak, aku nggak mau dilihat. Kenapa? Tawakal sama Allah. Gimana mau tawakal? Lah, itu salah. Jadi tawakal itu adalah boleh kita terapkan setelah kita usaha dan upaya, itu syaratnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi." Hendaknya seorang talibul ilm itu harusnya dia itu bertawakal. Dalam urusan apa? Urusan dunianya.
Jadi walaupun thalabul ilmu itu adalah sesuatu yang kontra dengan mencari ilmu, karena apa? Mencari ilmu dengan mencari dunia, tapi dia itu harus bertawakal. Jadi artinya apa? Cari ilmu itu jangan sampai kemudian terhenti hanya gara-gara dia itu mau mencari dunia, jangan.